Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Safitri, NIM 1731452010027. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pemeriksaan virus corona, di mana virus adalah suatu jasad reinik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi atau hidup di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus merupakan parasit obligal intraseluler. Virus mengandung asam nukleat DNA atau RNA saja, tetapi tidak kombinasi keduanya, dan yang diselubungi oleh bahan pelindung terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Coronavirus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host, atau interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang. Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dimatikan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Di antaranya itu eter, alkohol, asam perioksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, oksiding, agen, dan kloroform. Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan jumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan. Coronavirus disebut dengan virus zoonik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu, seperti kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host yang biasanya ditemukan untuk coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama pada kejadian Service Acute Respiratory Syndrome atau disingkat ARS dan Middle Age Respiratory Syndrome dan disingkat MERS. Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel hostnya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari coronavirus setelah menentukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh protein S yang ada di permukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies hostnya, serta penentu tropisnya. Pada studi SARS-CoV, protein S berikatan dengan reseptor di sel host, yaitu enzim AC2 atau angiotensin converting enzyme 2. Sel 2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk, selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi, di mana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran nafas atas kemauan bereplikasi di sel epitel saluran nafas atas atau melakukan siklus hidupnya.
Setelah itu menyebar ke saluran nafas bawah. Pada infeksi akut, terjadi peluruhan virus dari saluran nafas, dan virus dapat berlanjut meluru beberapa waktu di sel gastrointestinal. Setelah penyembuhan, masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afra dengan NIM 183145201 Pasien atas nama Indah Safitri, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Sampelnya yaitu lender yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Metode ini digunakan dengan metode PCR. Tempat tesnya itu hanya tersedia di rumah sakit dan sampelnya diperiksa di laboratorium. Nah, kelebihannya itu dengan mendeteksi virus atau penyebab COVID-19 di tubuh seseorang. Sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilaksanakan, harus memperhatikan kewaspadaan universal untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Nah, yang pertama itu selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah tindakan. Yang kedua itu pemasangan APD level 3 sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus. Nah, yang kedua itu virus transport media atau VTM atau universal transport media atau UTM. Dapat digunakan dengan beberapa merek komersil yang sudah siap pakai atau dengan mencampur beberapa bahan atau antifungal dan antibiotik dengan komposisi tertentu untuk disatukan dalam satu wadah steril. Simpan dalam suhu 20 derajat Celcius dalam kondisi beku. VTM berwarna kuning. Jika akan digunakan, dicairkan terlebih dahulu. Hindari beku cair berulang karena dapat menyebabkan VTM rusak. Cara pengambilan spesimen swab nasofaring itu yang pertama, berikan label yang berisi nama pasien dan kode nomor spesimen. Jika label bernomor tidak tersedia, maka penamaan menggunakan marker atau pulpen pada bagian berwarna putih di dinding kerai tube. Yang ketiga itu gunakan swab yang terbuat dari dakron atau rayon, steril dengan tangkai plastik atau jenis flocket swab atau tangkai lebih lentur. Lidi kapas steril tidak dianjurkan karena lidi dan kapas bersifat toksik terhadap virus. Yang keempat itu pastikan tidak ada obstruksi atau hambatan pada lubang hidung. Nah, yang kelima itu masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung. Pastikan posisi swab pada septum bawah hidung secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring. Cara yang keenam itu swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan. Dengan swab yang sama, lakukan tindakan yang sama pada lubang hidung yang lain, sehingga diperoleh spesimen swab nasofaring dari kedua lubang hidung. Kemudian masukkan sesegera mungkin ke dalam kerai tube yang berisi VTM. Cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan gunting steril, putuskan tangkai plastik di daerah mulut kerai tube agar kerai tube dapat ditutup dengan rapat. Untuk setiap pasien, gunting harus didisinfeksi terlebih dahulu. Sedangkan langkah selanjutnya itu pastikan label kode spesimen sesuai dengan kode yang ada di formulir atau kuesioner. Sedangkan cara yang terakhir itu, kerai tube kemudian dililit parafilm. Kerai tube yang sudah berisi swab dibungkus dalam tisu bersih dan masukkan ke dalam plastik klip. Jika ada lebih dari satu pasien, maka plastik klip dibedakan atau terpisah untuk menghindari kontaminasi silang.
Untuk pemeriksaan metode PCR itu, yang pertama disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius dan segera dikirim ke laboratorium rujukan dengan menggunakan ice pack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handriani, NIM 17345201024. Melakukan pemeriksaan swab tes PCR, adapun alat yang harus dipersiapkan seperti flow swab digunakan untuk pengumpulan spesimen untuk tes PCR dan tabung sebagai tempat dimasukkannya sampel ke dalamnya. PCR digunakan untuk pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi material genetik virus corona. Sebaiknya sebelum melakukan suatu tindakan, memakai pakaian APD terlebih dahulu. Sesudah memakai pakaian APD, sebaiknya mempersiapkan pasien ke tempat yang nyaman untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mempersiapkan pasien, selanjutnya lakukan pemberian identitas. Lakukan pengambilan sampel swab tes pada pasien yang sudah dipersiapkan dan diberikan identitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, NIM 18145201226 dari kelompok 3 akan menjelaskan mekanisme pemeriksaan swab test melewat hidung. Jelaskan mekanisme dari metode PCR pemeriksaan swab test. Salah satu alat untuk mendeteksi apakah seseorang terjangkit virus corona. Proses ini menggunakan metode PCR pemeriksaan swab melalui hidung. PCR yaitu polymerase chain reaction, yaitu pemeriksaan molekuler yang metodenya dilakukan dengan memperbanyak materi genetik, virus, dan maupun bakteri. Salah satu metode pengambilan sampel PCR tes swab yang biasa mendiagnosa COVID-19 yaitu pengambilan sampel lendir atau dahak. Kemampuan PCR untuk mendeteksi materi genetik termasuk virus dan bakteri. Oleh karena itu, dapat mendeteksi beragam penyakit termasuk COVID-19. Material genetik yang ada dalam setiap sel bakteri, virus, berupa DNA atau RNA. Keduanya dapat dibedakan dan jumlah rantai yang ada dalamnya. DNA merupakan materi genetik dengan rantai ganda, sedangkan RNA rantainya tunggal. DNA dan RNA setiap spesies makhluk hidup membawa informasi genetik yang unik. Sementara di dalam virus corona, RNA berada di amplop virus. Lewat materi genetik ini, kita dapat mendeteksi apakah terdapat SARS-CoV-2 di dalam sampel yang diambil si pasien. Keberadaan material genetik akan dideteksi PCR dengan teknik amplifikasi atau memperbanyak. Nah, dengan adanya metode PCR dapat mendeteksi si pasien apakah ia terkena virus COVID-19. Adapun kekurangan dari metode PCR yaitu hasilnya cenderung lebih lama, yang bisa mencapai 1 hingga 7 hari. Untuk mengetahui mekanisme ada tidaknya virus corona pada pasien, dalam melakukan metode PCR, mekanisme yang dilakukan pertama yaitu pengambilan sampel dengan pemeriksaan swab test. Pemeriksaan swab test dilakukan dengan mengambil lendir melalui hidung. Saluran hidung antara tenggorokan yang disebut nasofaring. Pertama, pasien akan diminta untuk mengeluarkan atau buang ingus dari hidung bila ada. Kemudian, pasien mendongakkan badan, barulah swab test dilakukan.
menyerupai ketumbar panjang dan dimasukkan di hidung dan digerakkan alat swab tersebut beberapa kali agar lendir menempel di alat swab test. Setelah selesai, alat swab test akan ditarik perlahan, sampel akan dimasukkan ke dalam plastik, dibawa ke laboratorium. Selanjutnya diuji. Untuk mendapatkan hasil tes tersebut akan menunjukkan hasil positif atau negatif. Hasil positif diindikasikan mengidap COVID-19 dan bila negatif artinya pasien tidak terpapar COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra, NIM 1731452011116. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengambilan spesimen melalui usap orofaring. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri sesuai standar. Yang kedua, persiapan kriotub yang berisi 1,5 mili media transport virus. Ketiga, gunakan swab yang terbuat dari dakron atau rayon steril dengan tangkai plastik. Keempat, lakukan usap pada belakang tonsil dan hindarkan swab menyentuh bagian lidah. Kemudian masukkan swab orofaring sesegera mungkin ke dalam kriotub yang berisi virus transport medium. 6. Putuskan tangkai plastik di daerah mulut kriotub agar kriotub dapat ditutup dengan rapat. 7. Kriotub kemudian dililit dengan parafilm. 8. Kriotub yang sudah berisi swab dibungkus dalam tisu bersih lalu dimasukkan ke dalam plastik klip. 9. Simpan dalam suhu 4-8 derajat Celcius sebelum dikirim. Jangan dibekukan di dalam freezer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sulfia dengan NIM 183145201230. Pada proses pasca analitik meliputi penulisan atau pelaporan hasil dan interpretasi pasien COVID-19. Dari hasil negatif, itu bila didapatkan satu garis berwarna pada garis kontrol C. Dan hasil positif didapatkan satu garis hitam pada garis tes T dan satu garis berwarna pada garis kontrol C. Sedangkan untuk hasil yang invalid itu tidak ada garis pada garis kontrol C. Jadi direkomendasikan untuk pemeriksaan ulang. Untuk interpretasi, jika PCR positif, tes IgM negatif, tes IgG negatif, maka infeksi COVID-19 ini baru dimulai. Inkubasi biasanya terjadi pada hari ke-1 sampai ke-7 setelah penularan infeksi. Sedangkan untuk PCR positif, IgM positif, dan IgG negatif, berarti infeksi sudah akut atau berat, sedang menuju puncak infeksi. Biasanya terjadi pada hari ke-7 sampai 14 setelah tertular. Dan jika PCR positif, tes IgM positif, dan tes IgG positif, infeksi di puncak mulai menurun, menuju sembuh, biasanya hari ke-14 sampai ke-21. Makanya harus isolasi 2 minggu. Dan jika PCR positif, tes IgM negatif, dan tes IgG positif, maka infeksi menuju sembuh biasanya pada hari ke-21 sampai ke-28. Dan jika PCR-nya negatif, tes IgM negatif, dan tes IgG positif, berarti infeksi sudah terjadi lebih dari 1 bulan dan menjadi sembuh karena keberhasilan antibodi IgG menghancurkan virus. Untuk pelaporan hasil pemeriksaan dengan hasil positif, dinyatakan positif COVID-19 itu apabila mesin PCR mendeteksi RNA virus corona pada sampel dahak atau lendir yang diperiksa. Dan lakukan karantina atau isolasi dengan ketentuan. Dan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti mencuci tangan, menjaga etika batuk, menggunakan masker, dan melakukan physical distancing.
Begitupun sebaliknya untuk hasil pasien yang dinyatakan negatif apabila mesin PCR tidak mendeteksi adanya RNA virus corona pada sampel dahak atau lendir yang diperiksa. Dengan catatan, hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 atas nama Tirsa Ijilia Leona Rompa, NIM 183145201228. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit, gejala, penyebab, serta pencegahan dari virus corona. Dengan adanya virus baru yang sangat berbahaya. Dimulai dari kota Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat. Ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, sampai pada akhirnya masuk ke Indonesia. Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 Novel Coronavirus atau 2000 Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada tanggal 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Sekuens SARS-CoV-2 memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia, sehingga menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Gejala yang paling sering ditemukan adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala, batuk kering dan bersin, sesak nafas, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa. Penyebab yang sering ditemukan yaitu terpapar percikan air liur pengidap, batuk dan bersin, atau dengan kata lain, terpapar droplet dari sang pengidap virus COVID-19. Kemudian, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Dan melakukan kontak fisik dengan orang yang telah terinfeksi virus corona. Kemudian pencegahan yang dilakukan yaitu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir, menjaga jarak, jangan menyentuh area wajah seperti mulut, mata, dan hidung, menggunakan masker, dan jika batuk, harus menutup mulut menggunakan kain atau tisu, atau dengan cara lain dapat menutup mulut seperti gambar ini. Kemudian harus stay at home jika ingin keluar rumah apabila ada keperluan yang sangat penting. Dan jika tubuh merasa memiliki ciri-ciri gejala COVID, silakan pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.